Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menurunkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening virus corona melalui metode rapid diagnosis atau rapid test dan juga tes antigen menjadi Rp99.000 untuk daerah Jawa Bali dan Rp109.000 untuk daerah luar Jawa Bali. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Qadir menyampaikan penurunan harga itu telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan penyesuaian kondisi pandemi COVID-19 terkini. Dalam rangka meningkatkan pengujian atau testing kasus COVID-19 sebagai bagian dari kegiatan memutus mata rantai penularan COVID-19, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid diagnostic test antigen. Maka kami akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perlu diketahui bahwa batasan tarif tertinggi rapid diagnostic test antigen yang telah ditetapkan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK-02-02-1-4611-2020 hampir 1 tahun yang lalu, dan sudah saatnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan rapid diagnostic test antigen, terdiri dari komponen-komponen, yaitu jasa pelayanan atau SDM, komponen reagen dan barang habis pakai, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid diagnostic antigen diturunkan menjadi Rp99.000 untuk daerah Jawa dan Bali, serta sebesar Rp109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebutkan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia berhasil mencapai target 100 juta dosis vaksin per 31 Agustus 2021 sesuai yang sudah direncanakan pemerintah. Cakupan vaksinasi 100 juta tersebut terdiri dari dosis pertama sebanyak 63,4 juta dosis dan dosis kedua sebanyak 36,5 juta dosis dan vaksinasi dosis ketiga yakni booster yang diberikan untuk tenaga kesehatan sebanyak 640.532 dosis. Ini kita akan menyampaikan perkembangan berita baik ya, bahwa sesuai dengan peta jalan kita tanggal 31 Agustus kemarin kita mencapai 100 juta dosis vaksin COVID-19. Kita tahu bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya penting dalam menurunkan laju penyebaran virus COVID-19. Dengan 100 juta dosis yang sudah disuntikan hari ini, semoga tentunya ini akan terus mencapai target kekebalan kelompok dalam waktu yang telah kita tetapkan. Masyarakat tetap dihimbau agar apapun jenis vaksinnya, ingat tidak usah khawatir karena pasti sudah dijamin keamanannya, mutu dan kualitasnya serta efektivitasnya. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat itu bagi kita. Dalam hal pengendalian COVID-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM yang kemarin sudah disampaikan, banyak provinsi yang tetap pada level PPKM-nya, tetapi juga berita baiknya banyak
banyak provinsi yang sudah turun levelnya dari level 4 menuju level 3 dan satu provinsi yaitu khususnya di wilayah aglomerasi Semarang Raya itu mencapai penurunan dari level 3 menjadi level kedua. Ini artinya kita telah mampu menerapkan kebijakan PPKM yang terbukti mampu dapat mengendalikan laju penularan COVID-19. Strategi PPKM ini terbukti efektif menurunkan jumlah kasus aktif, angka kematian, dan juga tingkat keterisian tempat perawatan. Elvira Siska Erawati, alumni Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, baru saja tiba di tanah air pada bulan Juli kemarin setelah selama 1 tahun berkesempatan untuk magang di salah satu taman kota populer di New York, Amerika Serikat, Old Westbury Garden. Elvira mengikuti program magang ini dari Ohio State University. Namanya adalah The Ohio Program. Nah, The Ohio Program sendiri adalah sebuah program International Internship Program dari The Ohio State University. Jadi aku apply dulu di websitenya, kemudian setelah dinyatakan lolos, baru kita harus melakukan magang terlebih dahulu selama 60 hari di perusahaan di Indonesia. Jadi The Ohio State University itu punya partner, ada 3 perusahaan yang bekerja sama langsung sama The Ohio State University untuk melakukan training. Jadi untuk teman-teman yang mau magang di US itu harus melakukan training terlebih dahulu di perusahaan yang sudah bekerja sama di Indonesia. Ada 3 perusahaan, yang pertama ada di Bogor, kemudian yang kedua ada di Batu, sama yang ketiga ada di Lawang. Nah itu teman-teman bisa pilih sendiri mau interest ke tanaman apa, karena setiap perusahaan tuh dia mencakup tanaman yang berbeda-beda gitu. Nah kebetulan karena aku dari Brawijaya dan yang aku interest juga sama tanaman hias, aku pilih di Batu, itu spesialis tentang tanaman hias kayak gitu. Setelah itu aku magang selama 60 hari. Nah selama magang itu magangnya pun dinilai, jadi teman-teman akan diajari juga bagaimana etos-etos kerja selama di US, kira-kira gimana standar untuk bekerja di US, itu semuanya diajari di situ. Jadi aku benar-benar dapat banyak ilmu banget setelah program magang itu. Dan juga itu buat mempersiapkan aku sebelum aku ke US-nya. Setelah itu kalau misal lolos, teman-teman baru nanti interview lagi sama administrasinya di Ohio State University gitu. Nah setelah itu kan bisa cerita kayak aku lebih interest ke tanaman hias, lebih interest ke perkebunan, ataupun teman-teman bisa lebih interest ke tanaman pangan. Itu nanti dicariin tempat magang mana aja sih yang cocok sama kalian, karena di Ohio State University itu juga bekerja sama banyak banget perusahaan-perusahaan ternama di US. Jadi karena aku kemarin tuh di New York, jadi nggak cuma di New York aja, juga ada yang di California, ada yang di Los Angeles, Michigan, Ohio, jadi macam-macam. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung nanti maunya di sini nanti teman-teman tinggal cerita aja kayak pengennya di mana, lebih interest ke tanaman apa, itu nanti bisa dijelasin. Dan setelah itu pihak Ohio-nya tuh nyariin tempat magang buat kita kayak gitu. Setelah kita cocok, baru kita interview sama host di tempat magangnya, baru deh nanti kalau misal lolos kita tes di sana kayak gitu. Jadi prosesnya pun gitu, dan aku jadi belajar mengenai tanaman langka, tanaman 4 musim apa aja. Jadi tanaman-tanaman yang di display di kebun tuh beda-beda saat musim kemarau, musim winter, autumn, itu jadi aku benar-benar belajar banyak banget jenis tanaman. Nah karena di Old Westbury Garden ini punya greenhouse, aku juga belajar mulai dari seedling, penanaman tanaman-tanaman kecil sampai tanaman itu bisa di-display di garden gitu. Nah, selain ilmu pertanian, aku juga banyak banget dapat
insight-insight baru kayak misal bagaimana kebiasaan mereka, culture yang mereka selalu terapin sampai budaya-budaya kerja. Dan karena Always Beli Garden ini tempat publik yang dimana teman-teman bisa mengunjunginya, jadi aku dapat kesempatan untuk jadi guide juga. Jadi bisa melatih bahasa Inggris aku, melatih conversation aku, dan juga keberanian diri untuk berbicara dengan warganya langsung kayak gitu. Jadi seru banget. Pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Brawijaya membuat biskuit untuk ibu hamil dari porang bernama Amora Pregnancy Biscuit. Ketua tim Ahmad Talkis menjelaskan porang dipilih menjadi bahan dasar karena memiliki kadar glukomanan yang tinggi dan bermanfaat untuk mengurangi stres, rasa kenyang, dan memperlambat pengosongan perut sehingga cocok dijadikan sebagai produk pangan sehat seperti biskuit. Baik, terima kasih. Jadi latar belakangnya kita itu awalnya kan dari Fakultas Pertanian itu melihat salah satu komoditas yang dia tuh sangat luar biasa ya manfaatnya dan pemanfaatannya itu sendiri, tapi ternyata di Indonesia masih banyak untuk keperluan ekspor. Nah, di sini kan jadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa kok orang asing itu banyak yang tertarik dengan dengan tepung porang itu, dengan porang. Nah, dari situ kami menggali ternyata potensinya kandungan glukomanan dari porang itu sangat tinggi dan itu sangat baik untuk keperluan seperti makanan, kosmetik, bahkan juga industri. Nah, dari situ kita berangkat gimana agar pemanfaatan porang di Indonesia bisa lebih maksimal lagi dengan akhirnya melihat kandungan glukomanan yang ternyata bisa cepat mengenyangkan dan membuat kenyang lebih lama. Ini kan bisa bermanfaat untuk menurunkan kadar asam lambung. Nah, biasanya ini kami lihat juga di literasi ternyata ibu hamil itu kan sering mengalami mual. Nah, dari situ akhirnya kita menggali ide gimana pemanfaatan porang yang baru kayak gitu kan, biasanya masih hanya untuk mie dan semacamnya, dan dari itulah mungkin akhirnya kita mencoba membuat inovasi baru, membuat Amora Pregnancy Biscuit ini, dan manfaatnya pun nanti bisa membantu petani bisa meningkatkan nilai jual porangnya. Mungkin seperti itu Mbak Mega. Iya Mbak, jadi ini produk kami, ini Amora Pregnancy Biscuit, biskuit untuk ibu hamil dalam mengatasi atau mencegah mual. Nah, biskuit ini kami buat dengan bahan dasar porang dan dengan keunggulan yang sangat banyak, yakni ya, selain untuk mengenyangkan juga membuat ibu hamil merasakan rasa kenyang yang lebih lama seperti itu. Dan biskuit ini kami pilih mengapa berbentuk tabung karena dengan bentuknya yang bisa kami bawa kemana-mana dan juga bisa melindungi produk kami dari lebih melindungi produk kami seperti itu. 4 orang mahasiswa FEBUB yang tergabung dalam tim Sierra menggagas sebuah sistem pemusnah sampah plastik dengan output material paving block dan udara ramah lingkungan. Sistem ini menggunakan konsep efisiensi daur ulang sampah plastik dengan mengurangi volume plastik sampah menjadi 2 bentuk, yakni dibuang ke udara sebagai gas dan juga dimanfaatkan untuk bubur plastiknya menjadi material komplementer paving block. Ini saya Aris Wahyu Sampurna selaku ketua tim dari PKM GFK Sierra dari FEBUB. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang apa sih Sierra tersebut ya. Jadi Sierra ini merupakan sebuah sistem pemusnah sampah plastik dengan output material paving block dan udara yang ramah lingkungan. Nah, Sierra ini sebenarnya merupakan pemusnah sampah plastik yang dengan metode yang berbeda dengan pemusnahan sampah plastik yang lain. Sebenarnya pengolahan sampah plastik itu ada 4, yaitu insinerasi, ada penimbunan, ada juga bioplastik, dan ada juga daur ulang. Akan tetapi metode-metode tersebut ternyata setelah diteliti oleh National University of Singapore kurang efektif dan efisien dalam pemusnahan sampah plastik. Jadi proses pengurangan sampah plastiknya itu tidak efisien, tidak banyak, dan masih menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah sistem Sierra dengan metode peleburan.
mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari metode peleburan ini dengan insinerasi. Jadi kalau insinerasi itu mereka menggunakan konsep pembakaran langsung, dan jika metode peleburan kami menggunakan tenaga listrik untuk memanaskan tungku api sehingga tidak terjadi pembakaran langsung. Jadi begitu konsep Sierra. Lalu untuk latar belakang sendiri ya Pak, latar belakang yang alasan apa sih kenapa kok kita itu membuat Sierra ini? Yang pertama jelas bahwa permasalahan sampah plastik ya, khususnya di Indonesia ini tidak dapat tertanggulangi dengan maksimal, yaitu dengan efektif, efisien, lalu outputnya masih tidak ramah lingkungan, dan kita berbicara ini selain dari data yang kita himpun, juga kita melakukan pilot project. Jadi kita melakukan riset langsung pada tempat dengan kita risetnya itu di TPA Winongo Kota Madiun. Jadi kita langsung ke tempat pembuangan akhirnya, kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melihat langsung bagaimana sih proses pengolahan limbah, bagaimana limbah plastik itu berada, bagaimana dampaknya bagi lingkungan langsung. Jadi seperti itu. Selain itu, tentang metode yang tidak efektif tadi juga melatar belakangi bahwa Sierra ini diciptakan dengan metode terbaru, yaitu peleburan. Selain itu, Sierra ini merupakan integrasi beberapa sistem. Jadi bukan hanya peleburan saja, tapi kita integrasi 3 sistem. Jadi yang pertama sistem peleburan untuk meleburkan sampah plastiknya, yang akan menghasilkan 2 output yang kurang ramah lingkungan, yaitu mengurangi menjadi 2 residu ya. Jadi yang pertama itu ada residu berbentuk gas, atau kita bisa berbicara tentang asap yang tidak ramah lingkungan itu. Lalu yang kedua ada bubur plastik sebagai residu padatnya. Nah, di situ kami menambahkan 2 sistem yang lain. Jadi integrasinya adalah kita menggunakan filtrasi juga. Jadi untuk asapnya itu di Sierra ini akan digunakan filtrasi menggunakan elektrostatik precipitator yang dapat mengurangi debu yang ada pada udara yang dihasilkan dari sisa peleburan tadi sekitar 99% dari penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya tentang proses pembuatan paving block ini. Nah, proses pembuatan paving block ini merupakan integrasi sistem yang ketiga, yaitu setelah tadi ada residu padat berbentuk bubur plastik, itu digunakan sebagai material campuran untuk proses penciptaan paving block. Pemirsa, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Dr. Saiful Mahdi, dosen Universitas Siah Kuala yang dijerat dengan UU ITE atas dakwaan pencemaran nama baik institusi mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan akademik. Pakar HAM FHUB Dr. Dia Al-Uyun menilai putusan kasasi atas kasus Dr. Saiful Mahdi secara nyata telah mencederai kebebasan akademik dan marwah kampus sebagai tempat yang seharusnya melindungi sikap dan pandangan kritis. Dr. Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsia karena mengkritisi hasil tes CPNS penerimaan dosen Fakultas Teknik Unsia. Kritik Dr. Saiful Mahdi ini disampaikan di grup WhatsApp internal kampus. Namun kritik tersebut berujung dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Eksekusi dari Pak Saiful Mahdi ini itu merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa matinya sebenarnya proses
tradisi akademik mengkritik gitu ya di dalam institusi. Padahal kritik itu adalah bagian dari bagaimana kita mendapatkan ilmu gitu ya. Artinya ketika kita berbicara atau memahami suatu keilmuan, biasanya kita selalu melibatkan yang namanya tesis, antitesis gitu ya. Dan proses itu adalah proses dialektika, diskursus yang sangat wajar sekali dalam lingkungan kampus. Kalau seorang dokter gitu ya, dokter yang bukan lulusan yang mungkin kita bisa pandang itu rendah, citasinya luar biasa, jurnal internasionalnya luar biasa, kemudian dia lulusan Cornell University gitu ya, dia juga memegang institut yang cukup banyak gitu ya, secara internasional dikenal gitu, dan kemudian dapat diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa bayangkan bagaimana situasinya para sivitas akademika lainnya ketika mereka bersuara, kemudian mereka mengalami pelemahan atau menurut saya semuanya ada banyak permasalahan ya di sini. Yang pertama kita memperlihatkan bahwa ada lingkungan kampus yang feodalistik gitu ya, jadi sisa-sisa pemerintahan Orde Baru, ABS asal Bapak senang gitu ya, bagaimana perilaku menjilat pimpinan, itu benar-benar kentara di dalam proses ini. Sehingga kemudian yang menyebarkan itu kan bukan Pak Saiful Mahdi, tapi orang yang menjadi perantara gitu ya. Jadi orang yang memiliki konten mestinya juga tidak dipidana. Kemudian yang kedua, Undang-Undang ITE sendiri. Undang-Undang ITE sendiri punya pasal-pasal karet gitu ya, bahkan sudah muncul SKB-nya, dan tapi surat keputusan bersama kementerian itu tidak menjadi salah satu tentang bagaimana menafsirkan Undang-Undang ITE, itu tidak menjadi salah satu tidak menjadi salah satu pertimbangan juga gitu ya dalam putusan hakim. Pemirsa, kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo menciderai integritas pejabat publik. Sistem desentralisasi pemerintahan dinilai menjadi celah bagi pimpinan daerah untuk melakukan korupsi. Hal ini disampaikan oleh pakar kebijakan publik via UB, Dr. Muhammad Nuh. Praktek korupsi yang sejak awal memang menjadi perhatian akademisi, di mana kaitannya dengan proses desentralisasi. Karena ini sekali lagi kasus ini adalah kasus di tingkat daerah kan seperti itu. Tentu ini menjadi keprihatinan bersama dan memang menjadi bukti bahwa pandangan para akademisi yang memandang secara pesimis bahwa desentralisasi itu tidak lain membawa konsekuensi terhadap praktek korupsi atau adanya desentralisasi korupsi di tingkat pusat ke yang tadinya di tingkat pusat ke daerah. Ini menggambarkan bahwa integritas masih menjadi problem besar di perjalanan penyelenggaraan tata pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah maupun sebagian kita tahu juga di tingkat pusat. Ini problem besar, walaupun mereka semua pejabat itu sudah disumpah untuk menjalankan amanah dengan baik ya. Tapi godaan itu macam-macam, godaan jabatan ya, atau godaan proses politik itu berkait erat. Kita tahu bahwa proses politik di daerah, khususnya pada saat pilkada, itu kan high money politik gitu ya, atau bukan money politik tapi high cost, maksud saya high cost, biaya yang cukup tinggi untuk proses politik. Nah, oleh karenanya pengawasan yang harus dilakukan adalah pengawasan eksternal. Lembaga lain dalam artian setingkat dengan itu ya Dewan, DPRD kalau di tingkat daerah, inspektorat dan lain sebagainya itu bisa. Nah, yang lebih penting lagi adalah pengawasan dari masyarakat.
ini membuktikan kasus yang terjadi di Probolinggo itu kan laporan dari masyarakat. Ini berarti masyarakat melalui ya lembaga kah atau secara personal kah itu sudah melakukan tugasnya dengan baik, saya kira melakukan tugasnya dengan baik, mengontrol aktivitas pemerintahan. Pemirsa, meningkatnya permintaan Civitas Akademika melalui sosial media untuk layanan UB Sport Center dibuka kembali membuat tim marketing mulai aktifkan kembali operasional UB Sport Center. Bagaimana regulasi baru yang akan berlaku untuk menikmati layanan olahraga di UB Sport Center? Berikut info selengkapnya. Ya, yang pertama kita melihat dari permintaan para konsumen yang ada di sosial media kita, baik itu lewat Instagram, Twitter, Facebook, maupun langsung via WhatsApp. Banyak permintaan-permintaan semacam mereka ini rindu akan beraktivitas di UB Sport Center. Itu yang menjadi landasan pertama untuk kita membuka UB Sport Center kembali, walaupun masih belum dibuka full untuk layanan umum seperti kondisi normal kemarin. Kalau untuk buka kembali itu kita menunggu aturan dari pemerintah ya, sampai PPKM ini benar-benar sudah dinyatakan tidak ada dan kita bisa operasional kembali seperti sedia kala. Jadi ketika PPKM sudah berhenti, baru kita akan benar-benar membuka secara normal kembali. Dan regulasinya nanti termasuk untuk teknisnya kita masuk itu terkait program protokol kesehatan itu kita akan benar-benar ketat ya. Jadi yang masuk di UB Sport Center ini benar-benar yang sudah divaksin. Jadi peraturan kita hampir sama kayak yang ada di mall dan lain sebagainya. Kalau tidak ada bukti itu, maka mohon maaf tidak bisa masuk ke UB Sport Center. Oke, untuk sementara ini semacam pelayanan ini agak eksklusif ya, agak eksklusif. Yang pertama hanya khusus disediakan untuk warga UB saja, jadi pegawai akademik UB dan juga member PT. Nah, selain dari itu mohon maaf kita masih belum bisa menerima, itu pun juga dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan banyak walaupun warga UB tapi tidak bisa menunjukkan terkait surat vaksinasinya, maka dengan sangat tanpa mengurangi rasa hormat kita tolak untuk masuk ke dalam UB Sport Center, seperti itu. Kalau untuk layanan itu kita bisa buka, ada di gym, yang kedua badminton, dan yang ketiga tenis. Hanya itu saja yang sementara ini masih kita buka. Untuk prosedur masuk UB Sport Center, pertama teman-teman akan melewati pos penjagaan. Di sana ada petugasnya untuk mengarahkan mencuci tangan yang pertama, cek suhu, dan yang ketiga membuktikan surat vaksinasi. Nah, setelah dari itu customer akan diarahkan untuk menulis biodata diri, maksudnya dalam artian ini menulis berasal dari institusi apa atau fakultas mana, terus mau olahraga apa, dan nama lengkap serta nomor HP-nya. Jadi itu untuk melihat, karena kita punya batasan maksimal di dalam ruangan itu maksimal 30. Ketika misal nih di gym sudah mencapai 30, untuk customer yang datang nomor 31, mohon maaf, customer ini harus siap untuk menunggu. Sifatnya semacam waiting list jadinya. Seperti itu. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi di depan sudah ada pos penjagaan yang benar-benar sangat ketat untuk masalah protokol kesehatan. Oke, sebenarnya kalau untuk program baru itu baru bisa direalisasikan ketika kita sudah membuka layanan untuk umum. Tapi selama PPKM ini kita lebih sifatnya untuk team building, yaitu lebih menguatkan chemistry antar pegawai. Jadi salah satu contohnya pada tanggal 17 Agustus kita mengadakan lomba badminton internal dalam rangka untuk meningkatkan chemistry, karena bisa kita lihat banyak semua layanan terlalu banyak WFH itu juga mempengaruhi dari sisi etos kerja seorang pegawai. Maka dari itu kita mengadakan berbagai macam agenda untuk menjaga ritme tersebut. Harapan saya semoga Indonesia ini segera sembuh dari musim pandemi dan juga
Semoga pemerintah segera memutuskan untuk memberhentikan PPKM agar kita bisa membuka layanan secara umum. Karena sebenarnya kita sudah banyak yang mengantri rasanya Mas, menggunakan layanan kita, baik itu lapangan bola maupun tenis, itu orang-orang di luar sangat merindukan sekali beraktivitas kembali di UB Sport Center. Dan semoga semua ini bisa terlewati dengan baik dan kita segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.